Kasih karunia dan sejahtera kepada Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal. Firman Tuhan buat kita pada hari ini di acara perayaan Natal remaja AKB Pandan Kota yang menjadi tema pada hari ini diambil dari kitab Lukas 2 ayat yang 10. Lukas 2 ayat 10 saya bacakan kepada kita, maka kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Demikianlah tema Natal pada hari ini. Tapi saya bacakan sekaligus subtemanya. Subtema dikatakan begini: dengan perayaan Natal ini, kiranya pemuda gereja khususnya remaja AKBP Pandan Kota lebih mengandalkan Tuhan dalam menggapai impian, dan kiranya remaja AKBP Pandan Kota tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Demikianlah subtema perayaan Natal remaja AKBP Pandan Kota. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ketakutan adalah suatu perasaan yang alami, yang pastinya setiap orang pernah mengalaminya. Siapapun itu pernah mengalami yang namanya ketakutan. Baik dari anak-anak bahkan sampai lansia mungkin bisa dipastikan pernah merasakan atau mengalami yang namanya ketakutan. Banyak hal yang membuat orang menjadi takut. Pertama, mungkin adanya orang takut karena disuruh membawakan doa. Ada remaja AKBP Kota gitu. Ada ketika disuruh membawa doa takut, ada. Ada. Coba tunjuk tangan belakang ya. Berarti kalau disuruh buat doa kita berani semua ya? Berani ya? Oke, mantap. Iya, ada juga takut karena misalnya disuruh ngomong di depan umum. Kan? Ada juga orang seperti itu, tak sanggup kalau ngomong di depan umum. Kalau disuruh dia kalau ngomong, ada kalau artinya takut kalau disuruh ngomong berbicara di depan umum. Misalnya ini juga. Dan ada juga bahkan ketakutan akan terjadi di masa yang akan datang. Ada ketakutan orang, apalah yang nanti terjadi, apalah yang akan terjadi ke depannya sama aku ya. Bisa nggak berhasil? Bisa nggak seperti ini? Bisa seperti ini, seperti keinginanku yang terjadi. Banyak orang ketakutan karena itu. Tapi ada juga berbicara tentang ketakutan karena melihat sosok makhluk supranatural. Ada yang tahu supranatural? Ada yang tahu kaidah supranatural? Makhluk supranatural? Tahu todo? Iya, berbicara tentang supranatural itu berbicara tentang di luar nalar, ya. Gak bisa diterima akal kita, akal sehat kita, atau bisa dikatakan sesuatu yang berbicara tentang ajaib. Jadi misalnya karena dia makhluk supranatural kita jadi takut. Tapi dalam teks ini apa itu makhluk supranatural? Kalau di dalam teks firman Tuhan pada hari ini, makhluk supranatural itu adalah malaikat. Tapi bukan semua berbicara tentang makhluk supranatural itu adalah malaikat. Simbolis juga, setan juga bisa dikatakan makhluk supranatural. Tapi dalam teks firman Tuhan pada hari ini, makhluk supranatural itu adalah malaikat.
berbicara tentang yang di luar kenalan. Orang-orang tertentu yang bisa melihat. Bahkan ketika diizinkan, orang-orang yang diizinkan yang mampu dapat melihat makhluk seperti itu. Dan itulah yang dilihat para gembala pada saat itu. Makhluk supranatural, yaitu malaikat. Dan itulah yang membuat mereka takut. Apa ini? Mereka tidak pernah melihat sebelumnya. Karena pada saat itu apalagi suasana gelap, malam-malam hari yang menyenangkan. Kalau malam kan tentu waktu pada saat itu bisa dikatakan gelap, belum ada lagi lampu dan masa lebih lampu. Jadi karena baru melihat sosok seperti itu, muncullah rasa ketakutan. Apa ini? Siapa ini? Apalagi di pemahaman dulu orang makhluk yang supranatural itu di momen-momen gelap adalah bisa dikatakan setan. Jadi sempat mereka berpikir setan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncullah teks firman Tuhan yang menjadi tema Natal remaja HKBP pada Tuhan. Dikatakan di situ, jangan takut, karena aku datang bukan untuk menakut-nakuti. Aku datang untuk membawakan kabar kesukaan. Apa kabar kesukaan itu? Adik-adik, aku mau nanya dulu, apa kabar kesukaan pada hari ini? Coba satu orang dulu yang berani menyampaikan dan berdiri tadi. Nah tadi ini berbicara tentang jangan takut juga ini. Ada yang berani? Apa yang namanya tentang kabar kesukaan dalam firman Tuhan? Ada yang berani berdiri menyampaikan kabar kesukaannya? Ada? Yang ngapain kita sekarang? Natal kan? Natal ngapain? Apa? Gak ada yang berani. Tapi masih malu-malu ya, Bang ya. Aku tutup. Masih malu-malu ya, remaja ya. Iya, kabar kesukaan pada hari ini adalah berbicara tentang kelahiran Juru Selamat. Itu kalau kita lihat di ayat yang ke-11 dikatakan di situ kabar kesukaan itu adalah kelahiran Juru Selamat. Kalian nanti akan melihat sosok bayi yang dibungkus dengan lampin yang tertidur di dalam palungan. Itu yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Kalian akan melihat nanti. Dan ketika malaikat itu pergi meninggalkan mereka, amanah begitu juga anak-anak kami. Dan mereka buktikan. Dan mereka waktu itu jumpa bersama dengan Maria dan Yosef dan melihat sosok Juru Selamat itu dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Itulah Yesus Kristus. Itu mereka buktikan bahwa ini yang disampaikan malaikat itu. Kelahiran ini bukan. Ininya Juru Selamat. Tegas disampaikan oleh pesuruh daripada Allah, yaitu malaikat. Yang menjadi pertanyaannya kepada kita, kepada anak-anak kami, kenapa kelahiran Yesus ini paling penting? Kenapa kelahiran Yesus atau Juru Selamat itu menjadi kesukaan? Menjadi kabar kesukaan. Kenapa dikatakan malaikat itu yang menyampaikan berita itu kepada gembala-gembala saat itu? Kenapa kelahiran Juru Selamat itu adalah membawa kabar kesukaan? Kenapa dikatakan kabar kesukaan? Pertama, karena kelahiran Juru Selamat itu datang untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Itu pada umumnya sudah tidak tahu. Itu yang paling penting. Itu kenapa makanya disebut kabar kesukaan. Bahwasanya kita adalah orang yang paling hina dunia. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak diperhitungkan. Bahkan Jakarta adalah neraka karena keberdosaan kita. Tapi karena kelahirannya, kabar kesukaan itu adalah
Itu mengapa dikatakan malaikat itu, saya datang membawa kabar kesukaan. Jadi buat adik-adik kami secara khusus, itu kenapa kita juga harus bersama di acara perayaan Natal pada hari ini. Karena apa? Karena kelahirannya datang untuk menebus dosa-dosa semua manusia. Yang kedua, apa lagi? Kenapa dikatakan kelahiran Yesus Selamat itu membawa kesukaan, berita kesukaan? Yang kedua adalah dia datang untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mengalami pergumulan, penderitaan. Dia mau datang melepaskan orang-orang yang terjerat dalam pergumulan dan penderitaan. Itu terbukti kalau kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil. Apa itu kitab Injil? Ada 4 kitab Injil, dikatakan kitab Injil. Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita lihat kisah Yesus di situ, banyaknya kisah Yesus di situ berbicara tentang melepaskan orang-orang yang mengalami pergumulan dan penderitaan. Dan itulah mengapa dikatakan dia, malaikat itu, bahwasanya kelahiran Yesus membawa kesukaan, berita kesukaan. Jadi orang yang di dalam pergumulan, orang yang di dalam penderitaan, seharusnya bersukacita. Karena apa? Karena ada Yesus yang telah lahir, mau melepaskan dari pergumulan dan penderitaan. Dan yang paling inti, yang paling terakhir, terkhusus buat adik-adik kami, anak-anak kami, sesuai dengan subtema dia. Kenapa kelahiran Yesus Juru Selamat itu dikatakan membawa berita kesukaan? Karena dia membuat rancangan terbaik bagi orang-orang yang taat. Itu yang paling penting buat adik-adik kami. Setiap orang yang mau datang kepadanya, setiap orang yang takut kepadanya, setiap orang yang taat kepadanya, siapapun itu, dia perhatikan, dia buat rencana atau rencana yang terbaik bagi orang-orang yang takut kepadanya. Itu mengapa dikatakan bahwasanya aku membawa kabar kesukaan. Kedatangan dia memberikan rancangan terbaik bagi orang yang takut kepada dia. Karena itu adik-adik, secara khusus kalian, anak-anak kami, jangan pikirkan apa yang terjadi ke depannya, jangan pernah pikirkan. Tapi yang perlu dipikirkan adalah apa yang aku perbuat bagi Tuhan di masa muda. Ketika dipikirkan itu, dengan sendirinya Tuhan akan merancangkan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Dan itu amang bangga sekali. Pada saat ini memang terlihat telah ketaatan dia, ya, kebaikan dia. Dan beberapa kali aku sama remaja, jujur mengenal, saya bangga kepada anak kita. Mereka tunjukkan itu kebaikannya, ketaatan mereka. Tapi mudah-mudahan bukan sampai cuma ngantarin aja, ya. Di tahun-tahun berikutnya sampai dia masuk ke neraka 10, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Jadilah anak yang tunduk kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan perhatikan orang-orang yang tunduk kepadanya, yang taat kepadanya. Karena dia akan merancangkan yang terbaik bagimu untuk masa depan. Amin. Takutlah kepada Tuhan. Itulah kabar sukacita buat kita semua, terkhusus buat anak-anak kami. Seperti yang dikatakan tema kita, subtema. Bisa ada yang baca? Coba dulu adik-adik kami lah, adik-adik remaja depan kota membaca subtema itu.
1, 2, 3 ya. Ya, andalkanlah Tuhan, takutlah kepadanya agar Dia melancarkan hidup kepada kehidupan masa depan. Amin. Kita bersatu. Terima kasih Tuhan buat temu di hari yang sungguh berbahagia ini, di perayaan Natal Ramadan kehidupan dan buat Tuhan. Engkau telah menyampaikan firman itu nanti Tuhan melalui kami. Engkau ingatkan kami bahwasanya kedatangan dan kelahiran di tengah-tengah dunia ini yang kami rayakan pada hari ini, yaitu adalah berita kesukaan. Itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, dan itu terbukti nyata. Karena itu Bapak, kami percaya karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk menerima kabar sukacita itu terlebih kehidupan anak-anak kami, anak-anak remaja agar kehidupan kami. Engkau ingatkan Tuhan bahwasanya kelahiranmu yaitu untuk mendatangkan rancangan terbaik, rencana yang terbaik buat anak-anak yang takut kepada Tuhan. Karena Bapak, kami serahkan anak-anak kami, biar Tuhan tetap setia, menuntun, menguatkan supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut, anak-anak yang tunduk kepada Tuhan. Karena Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengingatkan dan menguatkan mereka, terlebih orang tua mereka, supaya tetap setia, mau menuntun, mengajari mereka Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka, terlebih di dalam sekolah Tuhan, biar mereka setia apa yang mereka pelajari di dalam sekolah mereka itu bisa mereka tangkap dan itu dapat menjadi modal mereka Tuhan untuk menggapai impian dan terbaik mereka yang telah Tuhan rencanakan. Mereka harus begitu juga orang tua mereka, biarlah kiranya Tuhan tetap setia, memberikan kesehatan, memberikan segala kasih karunia dan kelimpahan di tengah-tengah hidup Tuhan, supaya mereka bisa digunakan dalam membimbing cukupi segala kebutuhan anak-anak mereka secara khusus remaja atau kami serahkan setiap kehidupan kami, terlebih acara yang akan kami lakukan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap setia hadir di tengah-tengah acara ini, supaya tetap berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kepada kami melalui anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.